Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga di bulan puasa Ramadan hari ketiga ini kita semua selalu semangat ya dalam mengerjakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya Fida Rafida di acara Al Azhar Center Podcast bersama Ustadz Arif Febri Wiyanto. Kita akan membahas seputar Hunter Scholarship atau misalkan juga buat teman-teman yang ingin bercita-cita untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri, apalagi di Timur Tengah. Baik, sekarang kita langsung saja bersama Ustadz Arif Febri Wiyanto. Kita sapa-sapa dulu yuk beliaunya. Baik, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di puasa hari ketiga ini Ustadz masih semangat ya? Alhamdulillah semangat. Iya, nggak batal kan pastinya enggak. Ustadz, boleh kenalan dulu sebentar Ustadznya dari mana asalnya, kemudian lulusan dari mana? Nama saya Arif Febri Wiyanto. Alhamdulillah saya selesai S1 jurusan Hukum Islam di Al Azhar University, Kairo. Setelah itu saya selesai dan sekarang saya sedang lanjut program magister di UIN Malang, dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Al Azhar Center kita bangun, kita mulai mendirikan lembaga yang kita namakan Al Azhar Center yang bertujuan untuk membantu calon mahasiswa baik yang pergi ke Timur Tengah dan beberapa negara tujuan yang lainnya. Artinya kita mempersiapkan generasi muda untuk yang mempunyai keinginan untuk belajar ke luar negeri. Ya, seperti itu. Nah. Baik teman-teman Al Azhar Center Podcast, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan dari netizen yang masuk ke dalam Instagram kami di kursus Arab Al Azhar. Ada 12 pertanyaan yang saya rangkum. Di antaranya yang pertama, boleh langsung bertanya silakan. Ustaz? Baik, yang pertama, gimana sih Ustaz caranya biar bisa mendapatkan beasiswa di Mesir Al-Azhar? Pertama, kalau kita berbicara beasiswa, artinya ada 2 beasiswa sebenarnya, bahkan ada lebih. Tapi saya akan menjelaskan kedua. Artinya dari semenjak kita berangkat, itu sebenarnya ketika seleksi itu sudah dipilihkan atau sudah diberi 2 poin. Pertama beasiswa dan non beasiswa. Nah, ini yang mungkin perlu dijelaskan bahwa beasiswa versi Kemenak atau yang di cover oleh Kemenak itu berarti beasiswa yang total utuh dari awal, artinya dari pemberangkatan sampai biaya hidup di sana sampai selesai kuliah. Seperti itu dari Kemenak. Nah, kuotanya tentunya seluruh Indonesia itu tidak banyak. Tidak banyak artinya. Nah, ada beasiswa versi kedua, yaitu beasiswa ketika kita sudah sampai di kampus atau ketika saya ambil contoh di Mesir saja lah ya. Nah, di Mesir itu untuk di Al Azhar itu kuliah sudah gratis, artinya sudah beasiswa. Kuliah sudah gratis. Nah, yang perlu dipersiapkan berarti adakah beasiswa di sana yang mensupport untuk biaya hidup, kan itu yang dipertanyakan. Kalau ada pertanyaan seperti itu tentunya ada. Pasti ada banyak. Nah, itu nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya akan saya jawab ya. Kalau item beasiswa itu sebenarnya beasiswa dan non beasiswa ketika kita seleksi ke Timur Tengah. Nah, ketika beasiswa itu kita ambil itu jalur Kemenak, maka beasiswa itu di cover dari awal kita berangkat sampai nanti selesai kuliah. Jadi 4 tahun itu kita di cover. Apa ada makannya? Iya. Plus biasa makan, asrama total. Jadi tidak sama sekali tidak mengeluarkan sepeser pun untuk ketika kita mendapatkan beasiswa dari Kemenak. Nah, itu untuk beasiswa Kemenak ya. Kemudian untuk tesnya sendiri itu ada apa aja Ustaz? Untuk tes ya, kebetulan untuk tes tahun ini akan diadakan tanggal 28 April ini. 28 April. Sedangkan pembukaan pendaftarannya itu tanggal 12 April kemarin ini. Jadi ini masih fase pendaftaran sampai tanggal 20 April. Untuk tesnya apa saja? Untuk tahun ini agak sedikit berbeda karena tahun 2020 kemarin total Kemenak tidak mengadakan tes atau tidak ada seleksi kecuali pemberangkatan kemarin melalui jalur Pusiba ya. Tapi kalau untuk tahun ini dimulai lagi tesnya dengan materi 2 materi besar. Yang pertama materi lisan, yang kedua materi tulis ya. Dengan acuan materinya itu untuk materi tulis itu acuannya adalah
diambil dari model TOEFL, Test of Arabic Foreign Language ya. Sedangkan untuk materi lisannya itu ada 4 poin yang akan dinilai. Pertama adalah Al-Quran tentunya. Nah, Al-Quran ini yang menjadi pembeda adalah Al-Quran bagi beasiswa dan Al-Quran bagi non-beasiswa. Jumlah juznya biasanya berbeda. Untuk yang beasiswa itu biasanya lebih banyak, kisaran antara 7 juz ya. Juz 1, 2 sampai 7. Kisaran seperti itu. Maka bagi kawan-kawan yang ingin mengambil program beasiswa, sebaiknya dipersiapkan 10 juz karena 10 juz ya? Karena ya mentok-mentoknya 10 lah seperti itu. Atau kalau memang sudah punya hafalan 30 itu lebih bagus. Betul. Nah, kalau untuk yang non beasiswa itu untuk tahun ini sangat mudah, itu hanya untuk juz 1 dan 2. Juz 1 2. Nah, tidak boleh 30. Juz 1 2. Nah, harus 1 2. Kalau 1 dan 30 boleh enggak? 1 dan 2 sudah selesai itu aja. Sudah itu ya. Jenis pengetesannya dalam Al-Quran itu seperti tes di Timur Tengah pada umumnya atau di Al-Azhar pada umumnya. Itu tesnya menggunakan tes misalnya penguji itu membacakan ayat, setengah ayat, nanti setelah itu disuruh melanjutkan. Nah, setelah itu penguji akan bilang berhenti. Nah, seperti itu terus seperti itu. Itu untuk ujian lisannya. Nah, yang poin kedua adalah bahasa Arab tentunya. Karena nanti lisan itu interviewnya itu menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab akan diuji di situ. Nah, yang ketiga, ini yang tidak ada dari tes-tes sebelumnya, itu adalah ujian untuk tes kecakapan membaca kitab kuning. Sebelumnya belum pernah ada itu? Sebelumnya sepertinya untuk lisan belum ada. Oke, untuk tahun ini tes kitab kuning itu kitabnya apa? Kemarin ditentukan bahwa kitabnya itu adalah Fathul Qorib dan sejenisnya. Dalam artian selevelnya. Selevel, mungkin fikih gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Itu untuk ujian kitab kuning. Selanjutnya, ini yang lain dari yang lain biasanya, ada ujian berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan keislaman. Nah, ini tidak ada di ujian sebelumnya. Nah, wawasan kebangsaan dan keislaman ini tentunya menakar tentang pengetahuan kita tentang agama, tentang keislaman kita, yang akan titik poinkan mungkin keislaman yang ada di Indonesia ya. Yang kedua itu tentang wawasan kebangsaan. Nah, yang dimaui adalah poin tentang nasionalismenya, mungkin seperti itu. Itu 4 poin yang akan diujikan di ujian lisan. Nah, mengenai penilaiannya dari antara lisan dan tulisan itu total tidak boleh kurang dari 65 poinnya. Total poin. Total poin, setiap poin harus 65. Kalau kurang dari itu, misalnya 64 saja, itu tidak akan dinyatakan tidak lulus. Wah, itu agak susah ya. Padahal selisihnya 1 loh, teman-teman. Agak susah untuk tahun ini. Itu jadi kalau untuk ujian tahun ini, insya Allah tanggal 28, 29 itu ujian. Nanti diteruskan sampai tanggal 2 sampai 3 Mei kalau nggak salah. Ada di websitenya. Ada websitenya di kemenak.go.id, dikti-kemenak.go.id, nanti daftar di situ. Mengenai kuota dan yang lainnya, kemarin kuota itu untuk yang lulus ya. Untuk yang lulus itu untuk tahun ini diambil 1.000 orang. 1.000 orang. Itu sudah mix antara ikhwan dan akhwat? Iya, betul. Sudah mix antara ikhwan dan akhwat. 1.000 orang dari seluruh pendaftar. Per hari ini saya cek sudah ada 3.000-an. 3.000 pendaftar. Yang diterima 1.000. Ya. Sama tinggal 2.000. Baik Ustadz, untuk pendaftaran kemudian tesnya tersebut itu dilakukan secara online atau offline ya? Ya betul. Ini karena masih dalam masa pandemi, akhirnya ujian tahun ini benar-benar ujian lain karena akan dilakukan secara online. Dan walaupun itu masih diberikan kuota di UIN setempat, artinya ketika pendaftar nanti mendaftar masuk ke di website Kemenak, maka dia akan disuguhkan untuk memilih di UIN mana dia akan mau diuji. Maksudnya UIN mana itu artinya pengujinya itu dari UIN mana. Ada 15 UIN kan? Ada UIN Jakarta, UIN Surabaya, UIN Malang. Nah, ketika misalnya calon mahasiswa ini mendaftar, saya mendaftar di UIN Malang, berarti pengujinya itu nanti diserahkan panitia di UIN Malang. Jadi pengujinya dari UIN Malang. Gitu. Untuk lokasinya sendiri? Online, artinya bisa online. Dilakukan di rumah kan gitu. Tetapi itu. penguji dari UIN Malang seperti itu. Itu kalau untuk tahun ini artinya online, dan mungkin yang perlu dipersiapkan adalah sinyal. Iya, ya sinyal. Koneksi sinyal itu sangat penting sekali. Betul. Oke,
Kemudian Ustadz ada juga yang bertanya, untuk soal-soal Timur Tengah yang Kemendak tahun-tahun lalu, apakah sama dengan soal tahun sekarang? Kalau kesamaan mungkin modelnya iya, tetapi kalau sekarang lebih patokannya di 2019 memang dipakai TOEFL ya. 2020 tidak ada. 2021 ada lagi, dan itu dikembalikan pada soal patokan untuk yang ujian tulis patokannya TOEFL. TOEFL itu biasanya diadakan di UIN di seluruh Indonesia. Mereka punya pusat pengumuman bahasa. Itu mereka punya TOEFL atau masyhurnya dengan al-ikhtibarat fi al-lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin nabiha. Itu biasanya pakainya itu. Nah, kalau mau tahu kisi-kisinya ya pelajari aja TOEFL kan gitu. Atau paling tidak atau ikut tes-tes TOEFL. Nah, biasanya online banyak. Itu bisa disediakan ya. Oke Ustadz. Kemudian saya juga mau tahu nih Ustadz, kalau misalkan kita sudah berhasil lolos ke sana, kira-kira ada fakultas apa dan jurusan apa di sana Ustadz? Oke. Untuk fakultasnya yang sebenarnya Al-Azhar University sendiri itu hampir sama kayak kita itu di Indonesia, kayak di UGM, kayak di UIN. Nah, itu artinya semua fakultas ada. Cuman rata-rata untuk mahasiswa asing atau kita sebutnya namanya Tholabul Wafidin, itu biasanya mereka diberikan akses untuk mengambil fakultas yang free, yang berbeasiswa itu adalah di fakultas keagamaan. Fakultas keagamaan itu ada beberapa fakultas, contohnya Fakultas Usuluddin. Di dalam Fakultas Usuluddin pasti ada tafsir, ada filsafat, ada hadis, ya kan, ada akidah filsafat itu tadi. Nah, setelah itu ada Fakultas Hukum Islam atau Syariah wal Qanun. Nah, di Syariah wal Qanun itu ada dua bagian besar. Ada Syariah wal Qanun, ada Syariah Islamiyah. Nah, Qanun sendiri ketika di Al-Azhar itu lebih menuju kepada bagi mereka yang mau masuk ke lawyer, benar-benar hukum konvensional, nah, seperti itu. Tapi yang Syariah Islamiyah total hanya mempelajari hukum Islam, kalau di kita adalah dia. Nah, ini fakultas besar. Yang kedua adalah Fakultas Bahasa atau Lughah. Setelah itu Fakultas Dirasat Islamiyah. Setelah itu Fakultas Dakwah. Dan ya itu aja. Fakultasnya itu aja yang tersedia untuk kawan-kawan yang ketika mendaftar di Al-Azhar, nanti fakultas ini yang apakah bisa kedokteran? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini bisa, tetapi itu tentunya berbayar. Apakah bisa engineering? Bisa, berbayar. Apakah bisa? Artinya selain fakultas keagamaan yang saya sebutkan tadi, itu pasti berbayar dan tidak berbeasiswa artinya. Berarti yang majanan itu murni di fakultas betul. Keagamaan. Seperti itu. Ustaz. Oke, kemudian ada juga yang bertanya Ustaz. Gimana nih kalau misalkan sekarang saya belum masuk kuliah, tapi pasti membutuhkan ijazah. Betul. Dan ijazah itu rata-rata maksimal harus berapa tahun Ustadz bisa diterima? Maksimal dari kelulusan kita? Iya, dari kelulusan. Di Kemenak memberikan aturan itu nanti kalau daftar itu pasti ada cuma 2 pilihan, 2019, 2020 lulusan. Oh, seperti itu. Saya kurang tahu kalau mau dimundurkan, misalnya di 2018 bisa nggak? Atau itu karena pilihannya cuma 2, 2019 dan 2020. Artinya maksimal expire ijazah itu sebenarnya 2 tahun. 2 tahun saja. 2 tahun dari kelulusan yang hitungnya. Nah, bisa nggak kalau di atas itu? Sebenarnya kalau kampus sendiri, setahu saya, kampus tidak mensyaratkan itu asal usianya 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Setahu saya Al-Azhar punya aturan. Tapi kalau untuk urusan, karena ini urusan birokrasi dan yang lainnya, Kemenak dari semenjak saya berangkat itu memang kadaluarsa ijazah dihitung dari 2 tahun masa dia lulus. Nanti kalau beberapa kasus saya ceritakan adalah sebenarnya. Cuman ada nanti beberapa. Oke.